saya kok mengatakan apa yang disampaikan Sekjen ini terlalu material ya, terlalu material dan berbahaya. Artinya Anda ingin mencari kekuasaan itu untuk kenikmatan agar rompi PKS tidak lagi panas, agar oleh-olehnya lebih cantik, agar kekuasaan itu bisa menjadi indah karena itu harus dinikmati. Lalu siapa yang mau memikirkan rakyat secara substansial? Itu persoalannya ya, yang kemudian kita harapkan ya, kita nisbatkan kepada PKS sebagai partai dakwah. Tetapi kalau kemudian PKS juga akhirnya tergoda dengan kekuasaan karena kekuasaan itu indah kawan, ya apa boleh dikata ya, kekuasaan itu seperti bara api. Karena itu tidak banyak orang yang mau memegangnya. Karena dia bara api sering dilepaskan. Hanya orang kuat, hanya orang yang lurus yang mampu memegangnya. Kalau orang itu tidak kuat dan tidak lurus, pastilah dia terbakar dengan bara api tersebut. Terbakar dengan kekuasaan. Ketika kita berkuasa lebih gila nanti model bentuknya. Emang kekuasaan itu indah kawan-kawan sekalian. Al-wazifatu tasdarul arzak. Kalau kita udah dapat wazifah nanti Dr. Hidayat jadi Presiden Republik Indonesia. Wah, Dr. Hidayat pantas lah. Daripada yang ada sementara ini juga lebih bagus bro. Ya, lebih berkelas. Ya. Sudah ikhtiar saudara kita, Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman untuk mendatangkan figur yang terpenting di Republik ini, tapi memang nampaknya ada sesuatu yang masih perlu waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sahabat RH sekalian, kekuasaan itu indah kawan-kawan ya. Kita sudah dengarkan sendiri dari Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, dan memang ini dikenal sebagai faksi sejahtera di PKS ya. Jadi ada faksi keadilan, ada faksi yang sejahtera, ini faksi sejahtera. Jadi sahabat RH sekalian, ya kita maklumilah kenapa kemudian PKS akhirnya memilih untuk masuk kolam ya. Karena memang kekuasaan itu indah kawan, kekuasaan itu nikmat kawan ya. Jangankan kita berkuasa, nebeng dengan penguasa pun juga nikmat ya. Jangankan punya private jet, nebeng private jet juga nikmat ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, ini soal yang terkait dengan sikap, jalan lurus, jalan amar ma'ruf nahi mungkar, jalan untuk mengabarkan kebaikan, kebenaran, keadilan. Siasya perlu dilakukan, tapi apakah siasya akan siasat ya? Apakah akan menghilangkan esensi dari amar ma'ruf nahi mungkar atau sebagai partai dakwah ya? I don't know exactly. Saya tidak bisa melakukan judgment lagi, tetapi ya saya serahkan kepada sobat era sekalian ya. Yang jelas saya ingin bacakan ada dua berita dari Kompas. Sekjen PKS di penutupan Rakernas, kekuasaan itu indah kawan-kawan ya. Kemudian Sekjen PKS, kekuasaan itu indah kawan-kawan, kurang lebih sama ya. Saya bisa bikin langsung pantun ya. Sekjen Partai Dakwah berujar, kekuasaan itu indah kawan-kawan ya kan. Di tengah gelap muncullah fijar, hingga bumi tak lagi diselimuti awan ya. Ini Sekjen PKS sudah berujar, kekuasaan itu indah kawan. itu ininya ya. Di tengah gelap muncullah pijar, hingga bumi tak lagi diselimuti awan. Sekjen PKS sudah berujar, kekuasaan itu indah kawan. Nah, itu pantunnya ya. Oke, coba kita bacakan dari Kumparan.
Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa kekuasaan adalah hal yang indah di hadapan seluruh kader dan elit PKS saat penutupan Rakernas di Grand Zahid Jaya, Jakarta Pusat. Awalnya Abu menyinggung soal rompi PKS yang dikenakannya memiliki bahan yang panas juga oleh darinya untuk para kader. Pokoknya setiap habis acara-acara Sekjen tidak akan lupa memberi oleh-oleh untuk zikroyat kita semua, kata Abu dalam sambutannya. Kalau kurang banyak ya memang kurang banyak, kurang cantik ya memang kurang cantik, lanjutnya. Abu meminta para kader untuk menunggu hingga PKS memegang kekuasaan. Pada waktunya nanti ketika kita berkuasa lebih gila nanti model bentuknya. Memang kekuasaan itu indah kawan-kawan, kata Abu Bakar disambut meriah oleh para kader. Dia menilai PKS tidak kehabisan kader berkualitas bahkan untuk disiapkan menjadi presiden sekalipun. Walaupun sampai saat ini hal itu belum terwujud. Dr. Hidayat Nur Wahid, pantaslah daripada yang ada ini. Lebih bagus bro, yang lebih berkelas ya, katanya. Setelah itu Abu mengatakan bahwa PKS melalui wakil Majelis Syuro Sohibul Iman sudah berikhtiar untuk mendatangkan sosok terbaik di Republik. Maksudnya mungkin Anies ya. Abu tidak menyebut secara gamblang siapa sosok dimaksud. Sudah ikhtiar. Saudara, kita wakil ketua Majelis Syuro Sohibul Iman untuk mendatangkan figur terbaik di Republik ini. Tapi memang nampaknya ada sesuatu yang perlu waktu ya. Mungkin lagi menunggu yang sebelah satu lagi dan sebagainya, kata Abu. Ya. Jadi saudara sekalian, pertama ya, kita bisa bantah soal Sohibul Iman itu. Sohibul Iman itu bisa tetap berlayar karena sudah ada putusan MK. Soal komitmen tanda tangan, itu bullshit. Karena di Jawa Barat bisa juga ya. Jadi kemudian di Banten sudah sepakat, bisa juga bubar sepakatannya. Kenapa kalau di DKI tidak? Itu satu. Oh, itu karena jawabannya adalah kekuasaan itu indah kawan. Kan begitu. Di tengah gelap lampu berpijar. Hingga bumi tak lagi tertutupi awan. Sekjen PKS sudah berujar. Kekuasaan itu indah kawan. Jadi begitu ya. Jadi itu bisa dimaklumi. Tapi begini saudara sekalian, ini mohon maaf ya. Karena saya pemilih PKS. Saya kenal baik dengan Abu Bakar Al-Habsyi ya. Kenal baik dengan orang-orang PKS lainnya ya. Saya kok mengatakan apa yang disampaikan Sekjen ini terlalu material ya. Terlalu material dan berbahaya. Artinya Anda ingin mencari kekuasaan itu untuk kenikmatan. Agar rompi PKS tidak lagi panas. Agar oleh-olehnya lebih cantik, agar kekuasaan itu bisa menjadi indah karena itu harus dinikmati. Kok beda banget dengan apa yang saya dengar ya tentang dakwah ya. Kekuasaan itu seperti bara api. Karena itu tidak banyak orang yang mau memegangnya. Karena dia bara api sering dilepaskan. Hanya orang kuat, hanya orang yang lurus yang mampu memegangnya. Kalau orang itu tidak kuat dan tidak lurus, pastilah dia terbakar dengan bara api tersebut. Terbakar dengan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan untuk kenikmatan dan keindahan kawan. Jadi yang saya pahami adalah kalau Anda berkuasa, Anda harusnya tidak berpikir bahwa kelompok Anda akan nikmat, jauh lebih nikmat hidupnya. Kalau Anda berkuasa, Anda tidak berpikir bahwa rompi Anda akan lebih bagus atau mobil Anda akan lebih bagus. Harusnya berpikir bahwa kalau Anda berkuasa, insya Allah rakyat Indonesia akan jauh lebih makmur. Kalau kami berkuasa, insya Allah korupsi akan kami tebas. Kalau kami berkuasa, insya Allah koruptor tidak akan ada yang masuk istana. Kalau kami berkuasa, orang-orang baiklah yang akan memerintah. Kalau kami berkuasa, rakyat yang kami dahulukan ketimbang kesejahteraan para elit. Kalau kami berkuasa, sebagian terbesar dari APBN akan kami dedikasikan buat rakyat Indonesia, bukan untuk para elit dan para cukong. Kan harusnya berpikir demikian. Saya tahu itu bagian yang tidak disebutkan, tetapi ketika Anda memilih kata untuk menyebutkan kekuasaan itu indah kawan, rompi yang bagus dan lain sebagainya, walaupun nuansanya main-main sebagaimana gaya Abu Bakar Al-Habsyi, maka kan Anda jangan lupa Anda berbicara sebagai Sekjen PKS, partai yang sedang disorot karena melipir ke Mulyono, ke istana karena mau dapat kursi kekuasaan katanya. Kursi empuk kekuasaan, kursi indah kekuasaan. Yang sebelumnya mendukung Bobi Nasution di Sumatera Utara. Dan ketika dikritik, Anda marah-marah. Semua kader marah. Ya nggak apa-apa marah. Ngapain memarahin Refli Harun ya kan? Saya hanyalah pemilih ya.
sebelum saya sudah banyak pemilih lainnya yang ngomong serupa. Jadi pergi ke Sirnagali, ya kan? Sirnagali itu suatu tempat ya. Kita pergi ke Sirnagali, ya kan? Jangan lupa bersama papa dan mama. Refli Harun hanyalah seorang pemilih. Sebelumnya sudah banyak orang yang ngomong yang sama. Ya, saudara sekalian, begitu ya. Saya aja ketawa-ketawa aja. Kenapa sewot misalnya kalau bisa marah ya. Jadi saudara sekalian, kekuasaan itu indah. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Habsyi itu tidak salah. Memang itulah yang ada di back mind dari mereka yang ingin melipir pada kekuasaan. Kursi itu nikmat, jadi anggota DPR itu nikmat, bisa dapat gaji gede ratusan juta per bulan, gak usah capek-capek, datang ke kantor itu jam berapapun, tidak ada atasan kecuali partai politik yang harus diperhatikan. That's all. Maka indah dan nikmatnya hidup. Pergi kemana-mana pakai kelas 1, business class. Kalau mau menghemat cukup naik ekonomi, ya anak istri bisa dibawa atau suami istri atau suami atau anak bisa dibawa dan lain sebagainya. That's all. Lalu siapa yang mau memikirkan rakyat secara substansial? Itu persoalannya ya yang kemudian kita harapkan ya kita nisbatkan kepada PKS sebagai partai dakwah. Tetapi kalau kemudian PKS juga akhirnya tergoda dengan kekuasaan karena kekuasaan itu indah kawan, ya apa boleh dikata, ya kan? Kita nisbatkan pada PKS. Tapi kalau PKS berubah, apa mau dikata? Ya kan? Ada anak penjual es, ya kan? Ngomongnya cadel terbata-bata. Kita nisbatkan keadilan pada PKS. Kalau berubah, apa mau dikata? Ya, saudara sekalian, itu yang ingin saya katakan. Saya ingat kenapa saya berpantun ya, ingatnya Abu Bakar Al-Habsyi. Kalau kesini sering berpantun dia. Cuman bedanya kalau Refli Harun berpantunnya itu spontan dan mengikuti irama dia. Kalau dia sudah dicatat terlebih dahulu entah siapa yang bikinnya ya. Oke saudara sekalian, ya itulah ya. But kalau ketemu ya tetap teman kita. Mengkritik itu saya tidak mengkritik Abu Bakar Al-Habsyi himself. Yang saya kritik adalah institusi bernama PKS, ya kan begitu. Karena kenapa? Karena saya pemilihnya. Kata orang PKS, Refli Harun itu adalah provokator sejati. Gimana tanggapan Bung Refli? Gak apa-apa. Gak apa-apa saya dibilang provokator. Tetapi saya provokator insya Allah untuk kebaikan ya. Saya menjewer PKS itu karena dia gabung sama Kolam. Dan dia dukung Bobi Nasution. Kira-kira banyak gak orang yang berpikir sama seperti saya? Kalau cuma saya sendiri, saya gila namanya. Tapi kalau banyak orang yang berpikir seperti saya, ya artinya saya tidak gila gitu. Tidak salah ya dan bukan provokator ya. Lebih indah lagi kalau digunakan untuk kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat. Ya, iyalah PKS bisa bilang begitu karena mereka sudah terlena dengan jabatan dan duit. Duit berbicara kawan, hehehe, pemburu kekuasaan sesaat. Sesaat ya, pemburu kekuasaan sesaat. Shame on you, Sekjen PKS. Kekuasaan itu indah kawan, mau nebeng parpol untuk maju pilkada tapi gagal kawan. Jadi sekali lagi Sarman Khan ya, it is not about Anies Baswedan ya. Anda tidak bisa move on. Ini about demokrasi, about etika ya, about how to hold a fair election. Jadi soal seperti itu ya. Jadi kita ingin demokrasi itu hidup, demokrasi itu berkembang secara baik, demokrasi itu tidak dibajak oleh elit politik. Demokrasi itu menciptakan yang namanya fair competition. This is not about Anies. Saya merasa lebih hebat kalau PKS kemudian memajukan pasangan Sohibul Iman sama siapapun, Suswono atau Hidayat Nur Wahid lagi. It's okay. Tetapi adalah Anda jangan gabung Kolam istana itu aja ya. Grand Mame, kalau bukan partai dakwah hal itu biasa. Tapi ini partai dakwah yang harusnya amal ma'ruf nahi mungkar. That's the point ya. Jangan marah PKS ya. We love you actually. But because now you are like a different, like other political parties. Ya kami kemudian menjadi like other political parties. Ya kami jadi ilfil jadinya kan begitu ya. Biarin aja PKS bilang begitu, maklumin aja partai lagi sekarat jadi bilang begitu.
Ya saya tidak bisa mengatakan bahwa PKS lagi sekarat ya. But for this now, ya, for this time, saya mengatakan saya berbeda dengan PKS dalam memaknai kekuasaan. Bagi saya tetap PKS yang dulu, kekuasaan itu lahan untuk berbuat amal, ladang kebaikan, bukan untuk nikmatnya kawan, ya, bukan, indahnya kawan, bukan. Apakah ini slip of tongue? Ya saya tidak tahu, tetapi biasanya ucapan itu menggambarkan back mind. Ya, jadi alam bawah sadarnya ya memang begitu dan kita tahulah ya mana faksi sejahtera, mana faksi keadilan. Begitu sobat RH sekalian ya. Kenapa ya Bang RH orang yang katanya mengerti agama dan berpolitik seringkali berakhir dengan pengkhianatan? Justru yang biasa-biasa aja agamanya lebih berintegritas. Bukan begitu, karena Anda terlalu memberikan ekspektasi yang tinggi. Jangan-jangan sama basisnya ya semua kita. Basis agamanya sama, basis knowledge-nya sama, basis etikanya sama. Tapi kemudian kita expect too much, memberikan gradasi yang terlalu tinggi. Stage yang terlalu tinggi, terlalu mewah. Sehingga ketika jatuh kita merasa bahwa aduh, tapi kalau orang misalnya partai lah, ini frankly speaking ya. Kalau kita misalnya ada koruptor dari partai Golkar, orang mengatakan ya biasa aja. Tapi kalau dari partai PKS, maka itu kiamat. Karena dari awal dia partai dakwah, partai idealis. Makanya satu saja yang kena, seperti kasus yang mengenai Presiden PKS Lutfi ya, itu langsung ya dampaknya kepada PKS. Jadi memang itulah resiko orang yang ingin idealis ya. Itu saja sobat RH sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dan saling mengingatkan di antara kita. Kalau saya hari ini kecewa dengan PKS, ini adalah kondisi mood hari ini. Besok belum tentu PKS ya, jangan khawatir. Tetapi kalau Anda tetap bergabung dengan Mulyono, bergabung dengan Bobi Nasution, ya itulah kekecewaan yang sedikit lebih permanen ya. Tapi coba kalau Anda sekarang mengatakan, hei pemerintahan Prabowo, kami akan tetap berada di garis oposisi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kami tidak tergoda dengan tawaran kursi Anda. Terima kasih kursi yang Anda berikan atau tawaran kursi yang Anda berikan. Kami akan tetap menjadi partai dakwah walaupun kami harus bersepatu atau beralas kaki atau tanpa alas kaki. Kan begitu mestinya, karena kami tidak takut miskin. Kami hanya ingin ada kerajaan di akhirat. Tapi nggak bisa ya kalau berpolitik itu ya harus cari kenikmatan mungkin ya. Harus cari kekuasaan, harus cari private jet ya, harus bisa menikmati everything ya. Yang di-provided by the country, by this poor state ya. Oleh negara yang masih miskin ini. Coba bayangkan. Jadi kita providing everything kepada para politisi itu, mereka hidup sejahtera, hidup makmur, bisa naik private jet, tidak merasa apa-apa, bisa keluar negeri sena udelnya ya kan, berkali-kali. Tetapi mayoritas masyarakat Indonesia masih kelaparan dan mereka adalah para pemilih kalian, hai para anggota DPR, hai presiden dan wakil presiden terpilih. Kalian membiarkan mereka tetap hidup di bawah garis kemiskinan, sementara kalian adalah orang pertama yang menikmati bumi ini, menikmati negara ini, menikmati kekayaan negara ini karena kalian berkuasa. Sehingga porsi APBN untuk kalian, porsi bisnis untuk kalian dan kemakmuran tidak buat untuk rakyat. Dan itu sudah berlangsung selama puluhan tahun sejak kita merdeka. Merdeka belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.